Emang manusia modern senengnya linear sih. Maksudnya output itu tadi kita balik lagi kan sebelumnya kita bicarakan itu output kan. Output itu kan linear, gak balik lagi gitu. Jadi kalau bicara masalah dialektika, resiprositas itu kan gak ada gitu karena linear gitu. Dia gak berpikir terhadap apa pembagian, pemerataan atau apa. Dia kan linear. Jadi akar permasalahan dunia sekarang ini juga karena pemikiran kita yang linear kan gitu. Nah ini saya pengen kesini nih. Ya kan? Justru saya pengen kesini. Gitu. Yulia Sugandi, terima kasih sudah bergabung di forum ini. Saya mau mulai dari yang sederhana dulu gitu. Anda ini kan kayaknya punya banyak sekali kesibukan gitu ya. Ada di banyak lembaga gitu. Terus mana sih yang paling merepresentasi apa yang dipikirin sekarang? Sebetulnya kalau titel dari dulu sama ya, mungkin lembaga berbeda-beda. Kalau titel sih pendidik dan peneliti, itu sudah. Dan sekarang sedang bersiap-siap menerbitkan buku, ini saya baca ya judulnya Orang Hubula. Betul. Dan makna martabat kolektif suku Hubula di Lembah Palim, Papua. Nah ini juga pertanyaannya agak elementer gitu ya. Pertama orang Hubula, karena selama ini kan taunya di kawasan itu orang Dani gitu ya. Terus disebut di sini Lembah Palim. Sementara biasa saya dengar tuh Lembah Baliem gitu ya. Boleh nggak mulai dari sana dulu gitu? Kenapa Hubula dan bukan Dani? Kok Palim dan bukan Balim? Nah itu dia. Sebetulnya kalau kita melekatkan istilah kan tergantung daripada orang mau melekatkan istilah itu ya. Orangnya mau disebut apa begitu. Jadi banyak antropolog-antropolog lain menyebutkan itu Dani. Kemudian banyak juga yang menyebutkan tempat itu sebagai Balim atau Baliem gitu ya. Tapi yang paling berhak untuk menentukan nama adalah ya orang yang bersangkutan. Kalau misalnya orang yang bersangkutan bilang sebutlah kami Hubula ya, sebutlah Hubula sesuai dengan apa yang diminta begitu. Kemudian Palim juga bagaimana mereka mendeskripsikannya gitu ya. Jadi ini pengetahuan yang berasal didefinisikan langsung dari orang yang bersangkutan, konteks yang bersangkutan. Bukan kita yang melekatkan begitu. Itu bedanya di situ. Kapan sih penelitian di sana? Penelitian mulainya berapa lama? Penelitiannya awal tahun 2000 ya. Pertengahan tahun 2000 ya, 2000 pertengahan ya, 2005 mulainya. Selesainya disertasinya disputasionya itu 2013. 8 tahun ya? Betul. 8 tahun kerja bolak-balik. Lama sekali. Ya, lama tinggal sekali. Tinggal di sana tapi nggak selama 8 tahun ya. Enggak. Tapi berbulan-bulan ya. Tahun bahkan ya, bertahun-tahun ya. Balik lagi terus tapi balik lagi. Jadi 1 tahun lebih tinggal di sana terus balik lagi. Tapi kenapa milih Lembah Palim? Maksudnya apa yang pertama membuat tertarik ke sana? Karena kalau kita lihat, saya sebetulnya jatuh cinta sih sama pegunungan sih. Jatuh cintanya dulu juga jatuh cinta sama Papua sih. Jatuh cinta sama Papua, terus setelah kerja di Papua, tinggal di Papua, jatuh cinta sama pegunungan sih. Jadi sebetulnya jatuh cintanya karena mengapa indeks pembangunan manusia di pegunungan itu paling rendah. Jadi jatuh cintanya karena ada juga kepenasaran ya, curiosity ya. Jadi pertanyaan mengapanya itu ya. Jadi yang membuat ketertarikan untuk lebih mendalami lebih di pegunungan itu seperti itu. Terus kemudian konsepnya kan kalau misalnya S2 saya dulu kan peace building ya. Sosiologi dan peace building. Terus ada yang namanya negatif peace, positif peace gitu. Sebetulnya kan kalau kondisi yang peaceful itu tidak hanya misalnya orang mengenal Papua kan kondisi yang memang violence ya, ada beberapa daerah yang violent di pegunungan ya. Tetapi sebetulnya kalau peace itu kan harus ada juga diikuti dengan konteks social justice, environmental justice, baru itu akan ada positive peace gitu. Kalau negative peace ya tidak ada violent secara fisik ya, tetapi apakah memang pemerataan keadilan sudah ada atau tidak? Mau meneruskan dikit tadi, anak judulnya itu kan martabat
kolektif gitu ya. Dan ini saya ingat kalau udah bicara tentang martabat kolektif, posisi yang definisinya ditentukan oleh satu masyarakat sendiri yang berbeda dengan pengertian umum. Ingat kepada kritik terhadap ekonomi yang basis berpikirnya itu semuanya masyarakat yang rasional, modern dan seterusnya gitu. Nah, saya belum atau bisa nggak cerita sedikit gitu tentang apa sih perspektifnya orang Hubula ketika melihat misalnya pertukaran ya transaksi yang kita pahami sekarang sebagai transaksi ekonomi ya di dalam tapi kalau dia memang katakanlah punya perspektif yang berbeda tuh bagaimana dia merumuskan kehidupan ekonominya lah katakan itu. Itu ada commodity logic, ada gift logic ya. Gift. Kalau commodity logic kan sangat linear ya. Misalnya saya beli buku. Ya, saya beli buku berarti saya tidak berusaha menciptakan relasi dengan penjual buku. Pokoknya saya beli, saya bayar, udah. Saya ambil bukunya itu. Kemudian kan utilitas kan. Yang terjadi adalah nilai utilitarian itu. Manfaat bukunya itu sudah. Itu commodity logic. Gitu ya, transaksional lah ininya, transaksional modern ekonomi. Tapi kalau misalnya gift logic, saya beli buku, kemudian saya berikan pada misalnya Pak Hilmar ya. Nah itu yang berusaha dibangun adalah buku itu menjadi medium untuk membangun relasi. Berarti intinya itu adalah relasi, bukan buku itu. Dan bukan nilai bukunya. Yang menjadi pertanyaan, bukunya berapa kan tidak tanya juga, berapa harga bukunya ini kan tidak gitu. Gitu. Jadi itu commodity dan versus gift gitu. Nah kalau gift logic, logika gift itu ada asas resiprositas kan. Jadi kalau misalnya ekonomi biasa sangat linear ya sudah beli habis udah. Tapi kalau resiprositas kan tidak begitu. Jadi harapannya ada relasi sosial yang terbangun. Jadi ketika itu juga ada relasi apa yang terbangun. Sebetulnya ritual itu juga itu istilahnya kalau dalam antropologi kan itu media untuk membangun relasi. Jadi ketika saya ingin ritual apapun lah, misalnya nggak ritual beli buku atau memberi buku, tapi ritual keagamaan pun itu kan membangun relasi. Ketika misalnya saya berdoa, itu relasi saya bangun dengan diri, dengan Tuhan, dengan itu kan. Jadi intinya tuh pola relasi. Pola relasi tapi bukan dari nilai bendanya itu. Nah itu kan berbeda sama sekali. Jadi bagi Hubula tuh benda-benda, objek budaya dalam pertukaran itu adalah cara mereka untuk reproduksi sosial. Jadi reproduksi sosial, reproduksi itu nilai-nilai itu. Jadi cara mereka tuh mereproduksi dengan seperti itu. Jadi ketika nanti benda-benda budayanya berganti atau misalnya konteksnya tuh konstruksi nilainya berganti, maka mereka merekonstruksi lagi karena mereka juga tidak pasif. Ada ritual-ritual yang terus dengan sadar gitu kan dihentikan karena ada nilai baru yang seperti misalnya pendidikan untuk anak perempuan. Jadi ada ritual-ritual tertentu untuk anak perempuan juga dihentikan. Jadi tidak pasif. Resiliensinya ada begitu. Jadi ya jadi berbeda ya. Kalau misalnya sekarang bicara seperti itu kan bahkan kayak konsep kemajuan juga di sini berarti berbeda ya. Ya, karena bolak-balik ya kita dengar gitu ya pandangan yang menurut saya sih sebenarnya agak diskriminatif ya kalau tidak rasis gitu ya. Misalnya katakan, waduh ini orangnya susah diajak maju. Gitu ya kan ya karena dan itu bukan karena tapi gimana selama ini ngelihat itu ya maksudnya ya karena memang punya parameter dan paradigma yang berbeda gitu maka mengukur kemajuan juga sebagai ya itu linear itu dan itu memang manusia modern senangnya linear sih. Maksudnya output itu tadi kita balik lagi kan sebelumnya kita bicarakan itu output itu kan linear gak balik lagi gitu. Jadi kalau bicara masalah dialektika resiprositas itu kan gak ada gitu karena linear gitu. Dia gak berpikir terhadap pembagian pemerataan atau apa, dia kan linear. Jadi akar permasalahan dunia sekarang ini juga karena pemikiran kita yang linear kan gitu. Nah ini saya pengen kesini nih. Ya kan? Justru saya pengen kesini. Gitu. Salah satu ya yang paling besar sekarang ini tantangannya kita hadapi ini kan terkait iklim, gitu ya. Seberapa jauh Yulia merasa
pandangan yang tadi ya, yang ada di luar yang dominan itu membantu kita sih sesungguhnya gitu ya. Karena sering orang bicara, tapi menurut saya udah jadi kayak klise gitu ya, bahwa oh ya ini harus perhatikan kearifan lokal gitu ya. Terus ya, oke, gitu ya. tapi maksudnya apa dan gimana caranya gitu, dari pengalaman Julia sendiri gimana? Iya sih, kalau seorang kebanyakan ya, mohon maaf, hati-hati dengan jargon gitu ya. Jadi yang disebut dengan participatory itu kan ada tulisan tuh dulunya, judulnya tuh participatory leader kan. Nah, participatory leader itu kan ada level tuh, tingkatan participatory itu seperti apa. Nah, yang paling tinggi itu kan meaningful participation. Itu yang paling tinggi kan. Tapi meaningful participation ini seperti apa? Apakah kalau misalnya oh ya ini sudah cukup gender balance, sudah banyak peserta perempuan ya, checklist. Hanya kita harus keluar dari budaya checklist gitu. Kalau ingin menemukan meaningful participation, artinya harus diakomodasi juga. Harus diakomodasi, perspektifnya harus diakomodasi. Bukan kehadirannya secara fisik saja yang diakomodasi, tetapi pemandangan perspektif, pemahamannya dia, praktiknya, semuanya juga harus diakomodasi. Dan itu harus bersifat resiprositas. Jadi kalau misalnya kita ini kearifan lokal ya, tetapi yang menentukan siapa di ujung-ujungnya itu, pengambilan keputusannya siapa? Apakah pengambilan keputusan itu ada share power apa enggak? Karena kan kalau meaningful participation berarti itu ada sharing power. Kalau sharing powernya masih kita, misalnya udah ujung-ujungnya adalah saya. Kita berbaik hati memberi ruang. Kita berbaik hati. Salvation, paradigm gitu, paradigma menyelamatkan. Saya menyelamatkan Anda. Jadi saya membuat keputusan bagi Anda, bukan kita bersama membuat keputusan kan. Jadi nggak ada co-creation di situ. Kalau misalnya kearifan lokal, tetapi apakah ada proses co-kreasi nggak di situ? Gitu. Sampai sejauh mana perspektif dan kontribusi mereka dalam membentuk pemahaman, pengetahuan itu ada apa enggak gitu. Kalau misalnya ujung-ujungnya cuma ngambil data, itu disebut data ekstraktif kan. Data ekstraktif yang sifatnya eksploitasi gitu, eksploitasi data. Jadi kita cuma datang ngambil data dari si masyarakat itu, kan? Tapi nggak jelas kemudian jadi apa gitu. Itu kan eksploitasi. Apalagi kegunaannya buat. Apalagi gunaannya kan itu eksploitatif kan. Diambil jadi ekstrak begitu. Terus kita yang nyampur-nyampur nih. Kita yang jadi pramunya lah, masaknya kita gitu. Yang punya pengetahuannya sudah nggak tahu, tinggal gitu, nggak ikut lagi dalam proses berikutnya. Jadi sampai sejauh mana proses itu. Pun kalau kita balikin ke masyarakat, bilang nih enak nih, gitu. Gitu ya. Itu dia, nih enak nih. Sudah diformulasikan lagi karena kita yang masak kan. Jadi seharusnya mesti diajak. Ini bahan-bahannya sudah ada, misalnya ini berasnya, ininya, yuk masak bareng-bareng, gitu kan. Beda kalau misalnya kamu punya apa, punya beras, punya gula segala macam, sini biar saya yang masak. Lalu saya sajikan ketika makanan itu sudah jadi, kan beda, karena itu sudah hasil. Dan ya ini soal kearifan lokal ya, karena kebetulan pekerjaan tuh seringkali membawa saya bertemu ya dengan konsep itu. Cuma ya pengalaman saya, apa yang disebut kearifan lokal ini juga kadang-kadang sebetulnya juga nggak lokal-lokal amat ya gitu. Artinya tidak selalu bersumber pada si masyarakat yang bersangkutan. Orang sudah merumuskan entah kapan gitu ya, dan kemudian menjadikannya kayak semacam kearifan lokal gitu ya. Kalau invented gitu ya, jadi sesuatu yang kayaknya dibikinkan untuk si orang ini. Dan tuh monumen yang paling hebat kan lagu Yamko Rambe Yamko yang ternyata nggak ada urusannya dengan Papua sama sekali gitu ya. Dan kayaknya bukan cuma lagu itu tuh yang nasibnya begitu ya. Sering gitu ya ada rumusan-rumusan soal kearifan lokal, itu ya dibuatkan ya seolah-olah jadi miliknya gitu ya. Nah tapi kita bisa lihat ya bahwa yang namanya kearifan lokal, pengetahuan lokal penting ya. Dan kayaknya kita sepakat ya bahwa itu mestinya bisa diintegrasikan gitu ya ke dalam itu. Nah cuman kita menghadapi problem ya, misalnya kayak James Scott. Dia nulis buku Seeing Like a State gitu ya. Dan di buku ini kan dia memperlihatkan bahwa
sistem modern itu pada dasarnya harus bertolak dari abstraksi karena mesinnya itu kan nggak mungkin ngurusin yang partikular ini yang begitu variatif gitu ya. Ya tadi ya misalnya kayak hubula sendiri nanti ada problem, mungkin di dalam hubula ada lagi urusan yang lebih partikular yang nggak bisa ditangani oleh si mesin yang memberikan layanan apapun itu. Ini pemecahannya gimana? Integrasi tertinggi berarti kita cari ya. Kan ada yang multidisiplinari, ada cross disiplinari, ada interdisiplinari, ada tadi kita ngobrol masalah transdisiplinari. Berarti kan integrasi yang tertinggi yang kita kejar begitu. Tantangannya adalah masih banyak yang menganggap bahwa integrasi ilmu yang tertinggi yang disebut dengan transdisiplinari itu masih tidak scientific katanya begitu, kan begitu. Jadi karena tadi memakai paradigma yang tadi, yang bagaimana, jadi kita harus paham dan menyadari bahwa kalau kita melihat sesuatu pun itu kita sudah ada bias kan. Jadi seperti tadi kita melihat, berarti itu kacamata saya yang melihat. Jadi ketika saya menilai sesuatu pun itu saya yang pakai kacamata saya. Jadi yang harus disadari adalah kalau mau mencapai yang integrasi yang tertinggi, saya unlearning. Oke. Gitu. Nah, ini konsep penting nih ya, unlearning. Iya, kan katanya Rumi begitu. Katanya the highest form of learning itu is unlearning. Jadi level pembelajar yang paling tinggi itu adalah unlearning. Nah itu jadi berani membongkar apa yang selama ini dipegang, diyakini gitu ya. Unlearning dulu baru bisa ada proses ke pencapaian yang tertinggi tadi itu, integrasi itu tadi gitu. Karena kalau masih belum unlearning susah. Kita masih pakai kacamata kita. Bukan berarti kita mendiskreditkan kita punya pemahaman, tetapi untuk kalau dalam teori complexity kan itu we have to let things to emerge ya, emergence gitu. Jadi ada konteks-konteks. Inovasi kan sebetulnya seperti itu. Inovasi itu harus membiarkan ada elemen-elemen baru yang muncul. Tapi seberapa besarkah kita bisa menyediakan ruang untuk elemen-elemen baru, kemungkinan baru itu muncul. Ya itu dengan cara unlearning itu tadi. Jadi strategi yang paling dasar sebetulnya adalah memberi ruang itu ya, interaksi ya dengan si komunitas atau siapapun yang dihadapi gitu ya. Betul. Sehingga bisa menumbuhkan pemahaman bersama gitu. Listening itu pertama untuk reflexivity katanya. Kalau mau menemukan satu inovasi yang dilakukan pertama kali, bahkan di Politics of Anthropocene, Dreiser bilang kalau untuk menangani krisis ekologis yang harus dilakukan pertama kali adalah listening. Jadi mendengarkan kan tidak gampang ya. Mendengarkan tuh sebenarnya lebih capek daripada ngobrol. Karena kitanya kan harus betul-betul unlearning supaya betul-betul bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kan. Jadi itu proses pertamanya itu adalah mendengarkan dulu gitu. Jadi setelah mendengarkan nanti ada responding, terus responding nantinya reflection. Jadi terus itu tidak pernah proses yang tidak pernah selesai. Tapi mulainya ya dengan listening. Dan kalau bacaan saya terbatas tentang orang hubula atau masyarakat di Papua pada umumnya, tapi listening itu satu kualitas yang sepertinya juga hidup ya di dalam masyarakat itu ya. Dan bukan hanya kemampuan mendengarkan sesama, tapi kemampuan mendengarkan alam gitu ya. Itu pengalaman. Regenerative listening sebetulnya atribut dari masyarakat adat semua pasti ada kan. Jadi bagaimana kalau misalnya masyarakat yang zaman dulu Pronoto Wongso dan lain sebagainya, itu sebetulnya kan mendengarkan ya. Jadi mendengarkan itu bukan mendengarkan dari orang saja, tapi mendengarkan, melihat tanda-tanda alam apa. Jadi itu kan sebetulnya tadi balik lagi pattern of relationnya ya, relasinya antara manusia, relasinya dengan alam itu kan masih dekat gitu. Itu akibat dari mendengarkan secara seksama, bukan cuman hearing tapi listening begitu. Dan itu kemampuan yang sekarang di dalam masyarakat modern agak hilang kali ya. Distraksinya terlalu banyak kan, karena dunia digital dan lain sebagainya itu. Jadi menjadi tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang kayaknya yang distraction itu banyak sekali. Sehingga mengembangkan yang kayak begitu
susah. Konteksnya juga mungkin karena nggak ada ya. Kalau hidup di kota agak jauh dari. Tapi sebetulnya mendengarkan itu juga mendengarkan keseharian bisa juga loh. Jadi nggak perlu juga mesti ke Jauh-jauh hutan kemana. gitu, nggak. Mendengarkan keseharian. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu kan sebenarnya mendengarkan diri juga loh. Tapi kita bisa mendengarkan orang lain, kita bisa mendengarkan musik, tapi mendengarkan diri sendiri juga. Ya. Kadang kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri ya. Iya, penting banget gitu. Nggak perlu ke jauh-jauh ke ini sih. Iya. Ke tempat lain. Dan itu salah satu pesan ya yang terus kita sampaikan gitu ya. Being mindful gitu ya. Jadi kayak lebih kenal bukan hanya tadi ya, tapi ritme keseharian dan seterusnya. Ada bahasa Indonesianya wawas. Ternyata dulu saya mikirnya juga mawas diri, ternyata mawas itu nama binatang. Jadi yang benar tuh wawas gitu ya, basisnya adalah wawasan dan seterusnya gitu ya. Nah, mengembangkan kemampuan mendengarkan ini caranya gimana? Listening itu memang lebih sulit dan itu salah satu skill yang dibutuhkan 21st century abad 21. Salah satu yang sangat esensial untuk katanya mendengarkan itu. Itu sebetulnya itu harus diajarkan ya. Mendengarkan itu mulai dari pendidikan kita juga, bukan hanya tiba-tiba jadi policy maker saja, tapi memang harus ditanamkan saling mendengarkan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bagaimana guru bisa mendengarkan dengan baik muridnya bisa mendengarkan gurunya. Jadi saling mendengarkan itu butuh skilling memang sangat spesifik ya. Terus bagaimana mendengarkan dengan baik itu salah satunya kan tadi misalnya unlearning itu harus ada di training juga gitu. Kan ini spesifik skill juga bagaimana orang bisa unlearning, bukan belajar saya tahu saja tapi bagaimana dengan humility ya. Kerendah hatian juga mau mendengarkan. Jadi sekarang itu kita bukan hanya skill, bukan hanya keterampilan mendengarkan betul itu penting, tetapi atributnya juga tidak kalah pentingnya. Karena kan kalau keterampilan, pengetahuan tanpa atribut nonsense. Jadi kalau misalnya mau mendengarkan berarti atributnya harus apa dulu? Atributnya harus ada misalnya kerendah hatian, atributnya harus ada keterbukaan, atributnya harus ada keraguan-raguan. Harus ada keraguan-raguan karena kalau kita merasa absolut nggak bisa dengar baik-baik. Saya merasa yang saya tahu ini benar. Ya udah saya akan memfilter ya. Karena saya memfilter dengan apa yang saya tahu gitu. Berarti nggak bisa mendengarkan dengan baik dong. Berarti kan harus ada itu ya, keraguan-raguan, doubt itu harus ada ragu, tidak boleh ada yang absolut gitu. Jadi ada beberapa memang atribut-atributnya yang mengikuti gitu. Nah, apakah dalam kita misalnya mengasah suatu keterampilan, pengetahuan, kita juga mengasah atributnya apa enggak? Udah banyak orang pinter sih. Tapi kan dunia kan tidak perlu terlalu banyak orang pinter lagi gitu. Jadi gitu ya. Perlu lebih banyak. Tapi saya kira betul tadi listening dengan segala macam atributnya itu seperti kunci ya buat kita sekarang gitu dan ya kalau boleh dilihat banyak problem yang kita hadapi hari ini adalah produk dari ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk mendengarkan kan ya. Gitu ya, lingkungan, konflik dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi sempat nyinggung soal pendidikan. Ini saya tertarik gitu ya. Kita sama-sama ngajar gitu ya dan pertanyaan yang penting gitu sebetulnya kan gimana sih caranya mentransmisikan ini gitu kepada mahasiswa ya atau siswa lah kalau misalnya di sekolah gitu ya. Karena tahu bahwa ini syarat dan segala macam penting itu kan satu hal ya. Tapi kemudian mampu mengintegrasikan itu di dalam sistem pendidikan kita ini kan hal lain lagi gitu ya. Berdasarkan pengalaman gimana caranya mengasah berbagai kemampuan dengan segala atributnya ini di ruang kelas. Murid mungkin ini ya diberikan ruang untuk how to think daripada what to think. Ya.
Diberikan ruang untuk bagaimana untuk berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan gitu kan. Kalau apa yang harus dipikirkan ya sudah, jadi spoon fed gitu kan. Mendokumentasi informasi aja banyak-banyak. Itu terlalu banyak dokumentasi segala macam itu. Tapi kan bagaimana mencerna, mengolah, itu kan yang lebih penting. Tidak bagaimana sejauh banyak apa gitu, sebanyak apa yang kita ketahui itu boleh. Tapi update itu kan kita bisa update sendiri. Tapi bagaimana kita bisa mengolah dan mencerna. Jadi bagaimana how to think ya, lebih penting daripada what to think. Nah, si how to think ini kan ya kalau di perguruan tinggi orang bicara tentang epistemologi, bagaimana caranya membentuk pengetahuan gitu ya. Terus juga semua yang terkait dengan itu ya, metodologi gitu. Dan ya itu penting. Nah, berdasarkan pengalaman dengan pengetahuan orang Hubula ya yang tidak di perguruan tinggi gitu, itu gimana ya? Saya cuma membayangkan tadi ya, kalau misalnya bicara tentang abstraksi tertinggi itu nyampe ke sananya tuh gimana caranya gitu. Karena semua orang itu intelektual sih, bisa sih. Semua orang tuh bisa jadi pemikir sih. Itu adalah suatu atribut ya. Karena grassroots innovator itu juga intelektual, karena ada proses berpikir di dalamnya kan gitu. Jadi dia akan bereksperimentasi, ada permasalahan. Kita setiap hari juga kita menjadi inovator bisa. Setiap hari ada permasalahan apa terus kita cermati, terus kemudian menemukan solusi, itu jadi inovator kan. Tapi kan tidak ujungnya menemukan satu solusi, ada proses menuju solusi tersebut kan gitu. Nah, sama boleh juga sama. Misalnya proses berpikir bagaimana dia mereproduksi tatanan sosialnya melalui ritual. Kemudian dilihatlah benda-benda ritual ini kan sudah berubah nih. Nah, itu kan apa sih yang biasanya dipakai benda ritualnya? Misal zaman dulu banyak sih, kan ada asas resiprositas ya. Resiprositas saya misalnya menukarkan suatu, misalnya uang babi ditukar dengan su atau noken bahasa Indonesianya, itu kan resiprositas ya. Kemudian ada juga batu limestone ya, itu. Kemudian ada juga misalnya kalau dulu itu dengan kerang ya. Kaurisel seperti itu. Nah, itu kan sudah berubah ya, berubah jadi uang tunai dan lain sebagainya, uang cash gitu. Itu tidak melulu menjadi tidak ada ritualnya, tapi kan ada pemaknaan baru. Karena kan yang intinya itu adalah pemaknaannya. Ketika benda ritual itu kemudian dimaknai, misalnya ada ritual baru yang bentuknya contohnya les sumbangan, itu ritual baru. Les sumbangan ini tetangga-tetangga menyumbangkan uang dalam noken untuk membantu salah satu anggota yang akan belajar. Berarti kan nilai baru juga kan? Itu ritual baru juga kan? Atau ritual misalnya, anak perempuan tidak boleh cepat-cepat, ada ritual tertentu yang melindungi haknya dia, pilihan kalau dia mau bersekolah, maka ada ritual tertentu yang ditiadakan. Itu juga masuk nilai-nilai baru juga. Berarti kan itu sangat dinamis kan. Jadi tidak kita melihat tidak ritual, tidak romantis ya. Ya itu penting ya. Tidak romantis ya, bukan seperti itu, tapi kan itu adaptif ya. Adaptif, dan bagaimana masyarakat aktif untuk memberikan pemaknaan baru. Nah, itu yang kita lihat. Itu luar biasa gitu, dan sangat aktif memberikan pemaknaan baru. Jadi bukan fokus kepada ada benda-benda ininya, cadak budayanya, tapi bagaimana masyarakat memberikan pemaknaan. Misalnya sama juga seperti kita kan memberikan pemaknaan ya. Misal uang jajan 500 untuk satu anak, 500 untuk anak yang lain, mungkin 500 untuk anak satu berbeda dengan anak yang lain karena maknanya yang berbeda. Jadi proses pemaknaan itu kan proses refleksif kan. Ada proses refleksivitas gitu dalam benak keluarga Hubula, itu kan luar biasa begitu. Bagaimana mereka melekatkan pemaknaan, tapi juga mereka tetap melakukan reproduksi sosialnya itu dengan benda-benda baru dan makna dan nilai-nilai baru. Nah, itu kan terus-terusan dikonstruksi gitu nilainya. Itu kan bukannya pekerjaan intelektual seperti itu. Ya kan, dimaknai kan. Karena kalau misalnya to know ya mengetahui ya. Tapi kan sudah to know itu kan memaknai.
to understand. Kan taksonomi Bloom tuh dari taksonomi Bloom itu mengetahui, terus kemudian memahami, terus memaknai, itu lain kan. Jadi yang lebih tinggi itu tingkatnya kan memaknai kan. Jadi bagaimana kita memberikan pemaknaan. Nah itu sudah ada atributnya, ada lah di setiap orang atribut memaknai itu. Dari percakapan ini saya nangkep gitu ya, bahwa kalau kita bicara, kita menghargai tradisi sebetulnya bukan pada bentuknya ya, tetapi pada kemampuan dari si masyarakat ini terus memperbarui pemaknaan. Betul. Yang terkait dengan organisasi sosialnya atau apapun yang bermakna bagi dia gitu ya. Dan ini agak mengubah ya pekerjaan saya sebenarnya gitu ya, karena selama ini disuruh menjaga objeknya ya, bukan pada hubungan sosialnya gitu ya. Oke, tapi balik ke soal tadi yang lebih praktikal, soal penerbitan. Jadi kapan terbitnya ini buku? Kayaknya bicaraan ini udah banyak yang nunggu nih gitu nantinya. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah terbit. Oke. Awal tahun depan sudah terbit. Dan terbit umum ya, maksudnya dijual umum gitu ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan agak challenging sedikit. Hasil penelitian dan pemikiran ini segala macam ini, komunikasinya dengan teman-teman di Hubula ini seperti apa untuk ini kan kayak kita mau bukan giving back sebetulnya, itu kan karena memang punyanya dia kan, betul, gitu. Betul. Jadi istilahnya mengintegrasikan kembali temuan-temuan yang kita peroleh dari mana-mana. Kalau nggak salah kan udah pernah ini juga ya presentasikan. Itu apa cara yang paling ampuh gitu ya untuk itu? Sebenarnya kalau perjalanan pribadi antara perjalanan akademisi dengan perjalanan pribadi itu kan menyatu kalau saya. Jadi tidak bisa bilang bahwa saya melakukan ini sebagai peneliti. Itu dalam satu ruang yang sama, yaitu si Yulia ini gitu kan. Jadi tidak bisa dibedakan begitu. Jadi dalam kata pengantar, makanya saya sebutkan proses refleksivitas itu begitu. Bahwa nanti proses refleksif juga yang pembelajaran itu mengubah perspektif saya juga. Dan relasi juga dengan konteks keluarga Hubula begitu. Jadi setelah itu kan relasinya jadi berbeda begitu. Jadi bukan antara relasi study partisipan dengan yang tadi ya, giving back gitu. Tapi kan nilai-nilai itu saya bawa, nilai pembelajaran itu saya bawa, mengubah perspektif saya dalam saya bekerja, mengubah perspektif saya dalam memaknai hidup itu juga. Nah itu yang saya bawa gitu. Jadi representnya di situ. Jadi tidak langsung saya berikan pada bukan konteks seperti itu ya. Betul. Bahwa itu ada dua sisi begitu. Tapi terbayang nggak selama ini kan ada gap ya antara masyarakat kemudian dengan siapapun ya, agen dari luar yang ingin membawa perbaikan atau pembangunan atau apapun ya, baik itu pemerintah, organisasi internasional segala macam gitu. Posisinya Yulia ini kan sebenarnya di dalam ruang antara ini gitu ya. Bukan sepenuhnya bagian dari agensi ini, bukan sepenuhnya bagian dari si masyarakat ini, tapi punya fungsi atau bukan fungsi ya, bisa berperan sebetulnya untuk kayak semacam jadi jembatan. Nah gitu itu ya. yang saya lakukan. Okay. Itu gimana selama ini? Jadi hasil pembelajaran dari itu adalah saya menganggap pentingnya untuk mengangkat harkat martabat ya. Jadi martabat bukan Hubula saja, harkat martabat orang-orang yang terlibat dalam proses perubahan sosial, terutama orang-orang yang memang suaranya memerlukan lapisan yang lebih besar untuk bisa dilihat dan bisa didengar begitu ya. Misalnya orang-orang yang marginal, orang-orang yang kalau bahasa jargonnya tuh LNOB.
leaving no one behind kayak gitu ya. Tapi bagi saya itu lebih personal karena akibat dari hasil pembelajaran itu tadi. Jadi apapun yang saya lakukan, saya berusaha menarik orang-orang supaya turun ke bawah begitu, agar menerjemahkan itu jargon-jargon itu tadi supaya lebih relevan, lebih kontekstual. Intinya seperti itu. Jadi ini juga diterapkan ketika saya ingin mendengar suara-suara misalnya teman-teman kelompok disabilitas di sana, di pedalaman sana, terus kemudian teman-teman yang lain yang memang butuh ruang untuk bisa menyambungkan ya. Jadi kalau bridge gitu jembatan begitu. Jembatan yang bisa memfasilitasi relevansi. Jadi antara etik yang dari luar dengan jadi translator, mungkin penerjemah konteks gitu ya. Penerjemah konteks. Mungkin gitu kali ya, penerjemah konteks ya. Ya. Intinya. Dan saya kira berlaku mungkin dua arah ya, karena bukan hanya orang dari luar yang kemudian harus memahami konteks, tapi orang Bula juga dibantu untuk melihat siapa sih sebenarnya ini. Betul. Segala macam. Dan kalau lihat kayak begini kan, ini poin yang saya kira sangat penting gitu ya. Jadi transformasi sosial yang dimaksud ini kan melibatkan semua pihak dan semua yang mengalami transformasi itu kan ya. Jadi bukan seperti kita melakukan sesuatu untuk si komunitas ini ya. Tapi kita juga nih sebagai siapapun yang terlibat di dalam proses gitu ya. Dan ini kayaknya poin takeaway yang penting ya, bahwa transformasi ini bukan urusannya membantu orang yang. Tapi pengalaman selama ini, baik di perguruan tinggi atau di birokrasi, ada nggak sih kesadaran gitu bahwa yang transform ini juga sebetulnya adalah si institusinya yang udah mapan ini. Masih banyak PR ya. Kalau misalnya, budayanya itu gini. Kalau misalnya kita bicara masuk sustainability aja ya. Sustainability itu kan dari degeneratif ke regeneratif ya. Degeneratif yang paling pertama tuh business as usual. Business as usual, udah dia nggak perhatikan dampak negatif segala macam. Jadi itu tercermin dalam pola berpikir ya. Kemudian beralih ke green. Wah, kayak pakai green ekonomi, green apapun lah. Itu sebetulnya mengurangi dampak kan. Berarti dia mulai sadar sedikit kan. Lalu sustainability itu adalah berupaya untuk tidak ada dampak tambahan, dampak negatif tambahan. Beralih lagi ke sana restoratif. Restoratif itu adalah apa yang ingin kita lakukan ya. Tapi kacamatanya itu masih apa yang ingin dilakukan kepada yang lain, apa yang ingin saya lakukan kepada alam. Restoratif thinking juga seperti itu, restoratif justice juga seperti itu. Tapi kalau regeneratif, you do as nature. Berarti kan itu radikal empatinya sudah tinggi ya. Bahwa kita betul-betul selain mendengarkan itu empatinya sudah tinggi. Jadi mengaktifasi proses pemikiran dan pembelajaran dengan seluruh elemen yang ada dalam tubuh. Bukan cuman kalau misalnya sustainability mindset itu kan ada skill, ada knowledge, ada being, ada knowing, terus ada kompetensi. Nah itu kan ada tiganya tuh. Ada value-nya ada, kompetensinya do-nya juga ada, being-nya juga ada gitu ya. Jadi harus semuanya diaktifkan. Kalau diaktifkan cuman ini ya susah. Tapi bagaimana menyatukan antara ini dengan action kan? Ujung-ujungnya kan integritas. Integrasi itu kan. Jadi sustainability dalam diri kita. Sustainability itu kan keseimbangan. Kalau keseimbangan di luar kita oke lah, tadi ya SDG dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada istilahnya inner development goal kan. Inner development goal. Inner development goal itu memperhatikan sustainability within ourselves. Di dalam diri kita. Jadi kita mengharmoniskan apa yang kita pikir, kita rasa dengan kita lakukan. Itu definisi singkat dari integritas kan. Tapi ada indikatornya segala macam tuh sudah ada gitu. Jadi namanya IDG itu. Jadi karena orang sudah lihat kalau orang berpatok kepada SDG, orang hanya berpatok kepada masalah teknis. Teknis kan bisa dibuat. Selalu problemnya di orang lain bukan di kita gitu ya. Kita kan problemnya di orang lain kan, enggak, kita I'm not part of the problem gitu. Tapi kalau sistem, kita bagian dari sistem. Jadi kita berubah itu kan akan ini juga mempengaruhi sistem karena saya bagian dari sistem. Jadi part dan whole itu
harus selalu gitu ya. Jadi inner development goal itu sebetulnya itu yang apa, kalau sumbunya di bawah gitu. Itu inner development goal. Yang di atas gangsing ya. Gangsing di atasnya kita lihat gitu, bagaimana gangsing itu berputar, kecepatan gangsing itu SDG. Tetapi kan yang menentukan yang di bawahnya ini. IDG itu. Ada IDG. Jadi karena kalau nggak seperti itu, ya nggak ada transformasi sistem tadi. Nggak terjadi. Gitu nggak terjadi. Sektoral aja nantinya nih semuanya. Dan itu kayaknya bagian yang kunci yang paling berat gitu kayaknya ya. Ketika udah harus bisa mentransformasi diri sebetulnya. Iya betul. Dan ya, karena kalau transformasi sosial rumus yang macam-macam kemudian terjemahkan jadi policy bukan gampang, tapi sudah banyak lah gitu contohnya. Oke, terakhir karena udah bicara tentang IDGs, inner dan segala macam gitu, berdasarkan pengalaman Yulia sendiri selama ini gitu, bukan resep ya, tetapi ada nggak apa sih kiat atau sesuatu yang strategi yang selama ini dipakai gitu ya untuk mengembangkan kemampuan itu? IDG. Sebetulnya stay curious dan open sih ya. Jadi ya? Curiosity kill something katanya gitu kan ya. Tapi sebetulnya mindset untuk terus belajar ya, bukan studi ya gitu. Jadi kalau studi kan itu output ya. Saya selesai studi, lulus SD, SMP, SMA, terus setelah studi dapat hasilnya, outputnya adalah sertifikat, diploma dan lain sebagainya. Tapi kalau learning itu kan suatu proses. Belajar itu suatu proses yang tidak pernah selesai begitu. Jadi saya senang belajar. Saya senang belajar dan tidak mengunci gitu. Tidak mengunci. Jadi juga ragu terhadap pemikiran sendiri juga sih. Jadi ada ruang untuk keraguan-raguan sih. Jadi bahkan tidak dikunci. Terhadap diri sendiri ya. Terhadap diri sendiri gitu. Jadi ada ragu-ragu terhadap betul nggak ya pemikiran saya ini. Jadi ya itu tadi, wawas itu tadi kan gitu. Jadi selalu kalau mindful itu, kalau Tincinan kan bikin buku tuh tentang savor. Judulnya tuh dia membedakan antara eating dengan savor. Kalau eating itu ya udah biasa aja makan gitu, masukkan gitu, udah kenyang gitu. Tapi kalau savor itu kan dirasakan. Jadi makanan masuk ke dalam mulut, dia rasakan betul ini apa. Terus kemudian ketika melihat makanan, dia akan mengkoneksikan gitu. Ini makanan yang ada di atas piring ini dibawa oleh siapa, kemudian ditanam oleh siapa. Ada penelitian teman saya di ITB, teman di desain etnografi lab Fakultas Seni Rupa. Dia meneliti tentang soto. Jadi belajar sebetulnya kompleksitas itu belajar keterkaitan ya. Jadi saya selalu melihat itu, saya berpikir aja keterkaitan dengan sekitar gitu. Jadi soto itu dia teliti sampai soto itu bahannya berapa, bagaimana cara mempersiapkan soto, satu mangkuk soto. Dia data gitu, bahan-bahan soto berapa, orang yang terlibat siapa saja, mulai dari misalnya dari petani, tanam itu, ternyata banyak sekali campur tangan dalam satu mangkuk soto itu diuraikan. Itu kan berarti udah teori complexity ya, keterkaitan gitu. Jadi saya selalu melihat itu keterkaitan. Di dalam berpikir itu juga keterkaitan, jadi tidak linear gitu. Kalau gini, karena begini ya. Jadi biarkan dia mengeksplorasi keterkaitan, dan kalau misalnya dalam eksplorasi menemukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita pikir selama ini, jangan berhenti. Tapi terus mempertanyakan lebih dalam lagi. Jadi kayak peeling the onion gitu. Ngupas bawang ya. Ngupas bawang bombay gitu. Kupas lagi. Terus ini ada lagi lapisannya. Jadi harus selalu senantiasa mengupas gitu. Itu aja sih. Jadi tipsnya mengupas bawang. Stay curious
dan terbuka gitu ya. Dan ngupas bawang. Dan ngupas bawang, lapis demi lapis. Tapi saya kira betul tuh ya, kalau misalnya kita bilang kita mau menguliti masalah, maksudnya mungkin itu kali ya, jadi satu demi satu gitu dibuka. Oke Yulia, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir. Kali berikut nanti kita ngobrol lebih dalam lagi tentang macam-macam hal. Oke.